Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nikmatul Alfinas dari kelompok 2 akan menjelaskan hubungan antara sosiolinguistik dan sosiologi. Nah, sosiolinguistik yaitu mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Nah, istilah sosiolinguistik itu sendiri baru mulai berkembang pada akhir tahun 60-an yang dipelopori oleh Committee on Sociolinguistics of the Social Science Research Council pada tahun 1964 dan Research Committee on Sociolinguistics of the International Sociology Association pada tahun 1967. Sedangkan jurnal sosiolinguistik baru terbit pada awal tahun 70-an, yakni Language on Society di tahun 1972 dan International Journal of Sociology of Language di tahun 1974. Sedangkan sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antar sosiologi dan juga linguistik. Apa sosiologi? Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan juga proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam suatu masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan linguistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Sosiolinguistik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dipelajari secara terpisah. Istilah sosiolinguistik sendiri, sosiolinguistik memandang bahasa sebagai dasar kajian dan memandang struktural sosial sebagai faktor penentu variabelnya. Keduanya dipandang sebagai Gegenseitige Einbettung dan Gegenseitige Determination, dan hubungan antara keduanya ditentukan oleh persyaratan manusia, organisasi pikiran manusia atau dalam bentuk argumen lahiriah, serta tuntutan intrinsik dari sebuah bidang yang sistematis, kuat, dan juga efektif. Berikut adalah hubungan antara sosiolinguistik dan juga sosiologi. Antara lain, kemajuan teori sosiologi seperti kelompok polemik, mobilisasi massa, interferensi antar kelompok digunakan dalam sosiolinguistik. Kedua, metodologi dalam sosiologi seperti angket, wawancara, pengamatan terlibat digunakan juga sebagai metode dalam sosiolinguistik. Dan ketiga, istilah-istilah sosiologi seperti function, role, dan juga social dimension juga digunakan dalam sosiolinguistik. Dan yang terakhir adalah fakta-fakta sosial dalam sosiologi ditransfer ke dalam sosiolinguistik yang meliputi transfer terhadap fungsi bahasa secara keseluruhan dan terhadap struktur bahasa itu sendiri. Dengan kata lain, sosiolinguistik membantu sosiologi dalam mengklarifikasi strata sosial seperti yang ditunjukkan oleh Labov dalam penelitiannya mengenai aturan dalam masyarakat Amerika dalam tingkat sosial yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istiqomah Isnaini dari kelas PBAE akan mempresentasikan makalah kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan apa itu sosiolinguistik dan antropologi. Jadi, sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji linguistik yang dihubungkan dengan faktor sosiologi. Jadi, sosiolinguistik tidak meninggalkan linguistik. Apa yang dikaji dalam linguistik atau ilmu yang mengkaji bahasa sebagai fenomena yang independen.
dijadikan dasar bagi sosiolinguistik untuk menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan faktor sosial. Sosiolinguistik mengkaji wujud bahasa yang beragam karena dipengaruhi oleh faktor di luar bahasa atau sosial. Jadi, sosiolinguistik itu beberapa ahli itu banyak yang mengatakan atau banyak para ahli yang menjelaskan apa itu sosiolinguistik. Jadi beberapa ahli itu berbeda pendapat tentang artinya apa itu sosiolinguistik. Dan setelah itu para ahli bersepakat mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial dan kebudayaan. Jadi, sosiolinguistik itu bisa diartikan dengan kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial dan kebudayaan. Sehabis itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan sosiolinguistik diantaranya adalah yang pertama, identitas sosial dan penutur. Yang kedua, identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang ketiga, lingkungan sosial tempat peristiwa itu terjadi atau tempat peristiwa itu terjadi. Yang keempat, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Dan yang kelima, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur tentang perilaku bentuk-bentuk ajaran. Yang keenam, tingkatan variasi ragam linguistik. Yang ketujuh, penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Itu masalah-masalah yang terjadi dalam sosiolinguistik. Dan kegunaan sosiolinguistik bagi masyarakat itu diantaranya ada dua. Yang pertama, pengetahuan sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Dan yang kedua, sosiolinguistik diperlukan dan bermanfaat dalam pengajaran bahasa Indonesia. Jadi, sosiolinguistik itu bisa diartikan atau bisa dikatakan kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial dan kebudayaan. Selanjutnya, antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Gitu. Antropologi salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat sesuatu etnis tertentu. Antropologi merupakan ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Antropologi itu memandang bahwa dalam budaya terkandung aspek bahasa. Dan dengan demikian, apabila di daerah terdapat persamaan bahasa, berarti mempunyai kekerabatan budaya yang dekat. Itu yang dinamakan antropologi. Dan berikutnya, kajian antropologi linguistik antara lain menelaah struktur dan hubungan kekeluargaan melalui istilah
kekerabatan atau menelaah bagian mana anggota masyarakat saling berkomunikasi pada situasi tertentu, seperti pada upacara adat, lalu menghubungkan dengan konsep budayanya. Sekian penjelasan dari saya, sosiolinguistik dan antropologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Risma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Widiawati akan membahas mengenai kaitan antara sosiolinguistik dengan pragmatik. Penganut sosiolinguistik mengemukakan bahwa bahasa pada hakikatnya adalah heterogen. Sosiolinguistik dan pragmatik memiliki keterkaitan yang mendasar. Keterkaitan dari kedua bidang ini tersirat dari fungsi keduanya dalam kajian kebahasaan. Sosiolinguistik memfokuskan kajian bahasa agar proses komunikasi berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan karakteristik penuturnya. Sedangkan pragmatik lebih memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan konteks pembicaraan, berfungsi untuk memperlancar proses komunikasi di tengah masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu kaitan antara sosiolinguistik dengan psikologi. Linguistik merupakan bagian dari psikologi dalam cara berpikir manusia. Chomsky melihat bahasa sebagai dua unsur yang bersatu, yaitu kompetensi dan performansi. Chomsky mengemukakan mengenai struktur luar dan struktur dalam yang digunakan oleh sosiolinguistik sebagai pedoman bahwa tuturan yang nampak sebenarnya hanyalah perwujudan dari segi kejiwaan penuturnya. Dalam psikologi perkembangan terdapat pada fase perkembangan, baik mulai dari menangis sampai sudah bisa berjalan, semuanya diikuti atau sejalan dengan perkembangan kebahasaan. Dalam sosiolinguistik, hal ini diadopsi sebagai variasi bahasa dilihat dari segi usia penuturnya. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.